Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran pengisian aplikasi Harmoni. Tahukah kalian, aplikasi Harmoni bukan sekadar aplikasi biasa. Aplikasi Harmoni berfungsi sebagai database utama yang menyimpan profil, laporan keuangan, dan kinerja mitra BPKP. Jadi, data yang diisi di sini sangat penting untuk mendukung pengawasan, perencanaan, dan pengambilan keputusan. Lewat video yang pertama ini, kita akan belajar bersama langkah demi langkah cara melakukan pengisian aplikasi Harmoni, mulai dari login sampai input data profil dan keuangan. Yuk kita ikuti bersama. Adapun dokumen yang kita butuhkan adalah dokumen profil, laporan keuangan, peraturan daerah pendirian, ataupun SK pendirian. Pertama-tama, bukalah aplikasi Harmoni di browser dengan mengetik harmoni.bpkp.id. Setelah masuk di menu login, maka masukkan username dan password yang telah diberikan oleh pihak BPKP. Untuk tahunnya dibuat tahun 2025, lalu klik sign in. Setelah berhasil login, kita akan masuk ke menu utama. Di sini ada beberapa menu inputan. Pada video ini kita akan membahas cara pengisian data profil dan keuangan, yaitu menu laba rugi, neraca, dan juga laporan perubahan ekuitas. Dari tahun 2019 sampai tahun 2024. Sebelumnya saya jelaskan, tanda yang berwarna merah artinya data belum diisi, tanda kuning artinya data yang masih draft, dan warna hijau artinya data yang sudah final, di mana tinggal divalidasi oleh pihak BPKP. Menu inputan yang pertama adalah profil. Untuk mulai mengisi data, klik tanda pena di sebelah tanda. Kemudian kita akan masuk di menu identitas BUMD atau profil. Menuilah nama BUMD dan status BUMD-nya. Kemudian selanjutnya untuk data administratif, untuk provinsi, kabupaten atau kota, dan pemilik dapat diisi. Kemudian untuk profil organisasi dapat diisikan direktur utama, jumlah direktur, jumlah komisaris, website, media sosial, dan juga alamat BUMD itu. Kemudian untuk legalitas dan dokumen perumda dapat diisikan nomor perda pendiriannya, penyertaan modal awal pendirian, bentuk BUMD, perumda, PD, PDAM, perumdam, perseroda atau perseroan terbatas. Kemudian anak perusahaan ada atau tidak ada, jumlah anak perusahaan, jumlah kegiatan bisnis BUMD, uraian kegiatan bisnis usaha, dan kegiatan bisnis usaha utama. Kemudian selanjutnya ada visi dan misi dapat disesuaikan dan diisi. Kemudian untuk status BUMD dapat diisi untuk kategorinya, apakah BUMD jasa air, aneka usaha, atau jasa keuangan. Karena ini perumda maka dapat diisi BUMD jasa air. Kemudian untuk KBLI-nya dapat diisi sesuai dengan dokumen yang ada. Untuk klaster juga infrastruktur atau non-infrastruktur. Kemudian kelompok, status kepemilikan, target KPI apakah memiliki atau tidak. Kemudian untuk bukti dukung dapat diisi link dokumen drive atau yang lainnya. Jika semua sudah terisi, dapat diklik untuk finalisasinya draft jika belum yakin. Kemudian klik final jika sudah yakin. Kemudian klik simpan. Kemudian selanjutnya menu inputan laba rugi. Untuk laporan laba rugi dapat dimulai dengan mengisi pendapatan utama, pendapatan sampingan, pendapatan KSO, dan pendapatan subsidi. Untuk tahun buku, total pendapatan, pendapatan operasional, dan laba rugi akan diisi otomatis oleh aplikasi. Dan juga beban pokok pendapatan akan diisi otomatis oleh aplikasi setelah mengisi data yang ada. Kemudian lanjut dengan mengisi beban penyusutan, beban amortisasi, beban gaji, beban pemeliharaan, beban keamanan, beban utilitas, beban pajak, beban jasa profesional, beban asuransi, beban bagi hasil, dan beban lain-lain. Kemudian untuk laba bruto dan beban umum dan administrasi akan diisi otomatis oleh aplikasi setelah mengisi data berikut. Kemudian dapat mengisi beban gaji, beban perlengkapan, beban jasa, beban penyusutan, beban amortisasi, beban rapat, beban perjalanan dinas, beban promosi, beban sewa, beban penyisihan piutang,
beban pemeliharaan, beban utilitas, beban donasi, dan beban lain-lain. Kemudian laba rugi usaha dan penghasilan atau beban lain-lain akan otomatis terisi setelah mengisi data berikut. Kemudian untuk laba isilah penghasilan keuangan, penghasilan hibah, laba selisih kurs, laba penjualan aktiva tetap dan aktiva non-produktif, laba penjualan saham penyusutan langsung, kenaikan nilai wajar properti, investasi, pendapatan lain-lain, beban keuangan, rugi selisih kurs, beban pajak, beban denda, dan juga beban lain-lain. Kemudian selanjutnya laba sebelum PPh final dan PPh badan akan diisi otomatis oleh aplikasi. Untuk beban pajak final dapat diisi, kemudian laba sebelum pajak penghasilan akan otomatis terisi. Beban pajak penghasilan silahkan diisi, laba tahun berjalan akan diisi otomatis. Kemudian untuk penghasilan komprehensif lainnya dan rugi komprehensif lainnya dapat diisikan. Kemudian yang terakhir itu laba baru atau rugi komprehensif akan diisi otomatis oleh aplikasi. Setelah semua data telah diisi sesuai dengan laporan keuangan, maka dapat diklik draft ataupun final. Jika sudah yakin, klik final dan klik simpan. Kemudian menu selanjutnya yaitu neraca. Kita akan masuk di menu inputan untuk neraca. Untuk total aset, total kewajiban plus ekuitas, aset lancar, kas dan setara kas, investasi jangka pendek akan otomatis terisi oleh aplikasi. Setelah kita mengisi data kas tunai dan bank, deposito dan surat berharga di bawah 3 bulan, deposito 3 bulan sampai 1 tahun, dan juga surat berharga. Kemudian piutang usaha neto, piutang non-usaha neto akan otomatis terisi setelah mengisi data piutang usaha berelasi, piutang usaha pihak ketiga, piutang non-usaha berelasi, piutang non-usaha pihak ketiga, penyisihan piutang usaha, penyisihan piutang non-usaha, persediaan pada kegiatan usaha aktif, persediaan pada kegiatan usaha tidak aktif, perlengkapan, pendapatan yang masih harus diterima, biaya dibayar di muka, pajak dibayar di muka, uang muka, dana dibatasi penggunaannya, jaminan pelaksanaan, proyek dalam penyelesaian, dan aset lancar lainnya. Selanjutnya untuk total aset tidak lancar dan investasi jangka panjang akan diisi otomatis oleh aplikasi. Kemudian isilah data deposito berjangka di atas 1 tahun, penyertaan, dan juga investasi jangka panjang lainnya. Kemudian untuk nilai aset tetap dapat diisikan tanah, bangunan atau gedung, akumulasi penyusutan bangunan atau gedung, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, kendaraan dan alat pengangkutan, akumulasi penyusutan kendaraan, inventaris dan alat perabot kantor, akumulasi penyusutan inventaris, tanaman produktif, akumulasi penyusutan tanaman produktif, dan juga tanaman belum menghasilkan. Kemudian untuk aset tidak lancar, dapat diisikan aset tetap dalam penyelesaian, aset hak guna, amortisasi aset hak guna, aset tidak berwujud, amortisasi aset tidak berwujud, uang muka aset TL, uang jaminan aset TL, properti investasi, aset pajak, tanggungan neto, aset rusak berat, dan aset lain-lainnya. Kemudian untuk kewajiban jangka pendek, dapat diisikan untuk utang usaha, utang retensi, utang tanggung jawab sosial lingkungan, utang kontraktor, biaya yang masih harus dibayarkan, pendapatan diterima di muka, utang pajak, utang non-usaha lainnya. Kemudian selanjutnya untuk pinjaman jangka pendek dan juga kewajiban jangka panjang jatuh tempo akan diisi otomatis oleh aplikasi setelah mengisi data pinjaman bank jangka pendek, pinjaman lembaga keuangan lainnya, pokok pinjaman yang jatuh tempo, bunga pinjaman yang jatuh tempo, liabilitas sewa, liabilitas imbalan kerja, dan juga kewajiban jangka pendek lainnya. Kemudian selanjutnya untuk kewajiban jangka panjang dan juga pinjaman dan bunga pinjaman belum jatuh tempo akan diisi otomatis setelah mengisi pokok pinjaman yang belum JT, bunga pinjaman yang belum JT atau jatuh tempo. Kemudian selanjutnya, kewajiban jangka panjang lainnya akan diisi otomatis setelah mengisi data utang retensi, pendapatan diterima di muka, uang jaminan, pendapatan yang ditangguhkan, cadangan dana, liabilitas sewa, liabilitas pajak tanggungan neto, liabilitas imbalan kerja, kewajiban jangka panjang lainnya, kewajiban belum ditetapkan statusnya. Kemudian selanjutnya untuk ekuitas, penyertaan modal dan modal lainnya,
dapat diisikan untuk data pemerintah pusat, pemerintah provinsi, modal hibah, modal lainnya, dan juga modal dari pemerintah kabupaten kota. Kemudian selanjutnya untuk cadangan dapat diisikan data untuk cadangan umum, cadangan tujuan, laba ditahan belum ditetapkan statusnya. Kemudian untuk laba rugi, untuk periode tahun berjalan, akan diisi otomatis oleh aplikasi. Kemudian yang terakhir itu adalah check balance laporan keuangan. Data keuangan yang dimasukkan harus balance sebelum difinalkan, di mana balance berarti total aset dan total kewajiban plus ekuitas adalah sama. Jika sudah balance, maka kita akan klik final, kemudian kita klik simpan. Untuk menu yang keempat yaitu laporan perubahan ekuitas. Adapun laporan perubahan ekuitas yaitu saldo per 1 Januari. Yang pertama yaitu penyertaan modal dapat diisi, kemudian hibah, lainnya, cadangan tujuan, cadangan umum, dan juga laba ditahan. Kemudian untuk koreksi, dapat diisi untuk penyertaan modal, hibah, lainnya, cadangan tujuan, cadangan umum, dan juga laba ditahan. Kemudian selanjutnya mutasi dapat diisikan penyertaan modal, hibah, lainnya, cadangan tujuan, cadangan umum, dan juga laba ditahan. Setelah semuanya terisi, dapat di-upload untuk link dokumennya. Jika tidak ada, maka dapat dibuat strip. Jika sudah, maka klik final. Jika sudah yakin, dan klik simpan. Demikianlah pengisian data profil dan keuangan. Dengan pengisian yang benar, laporan akan lebih cepat, akurat, dan bisa jadi bahan pengambilan keputusan yang lebih baik. Jadi jangan lupa isi aplikasi Harmoni tepat waktu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.